Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-46 dari Kitabul Birri Wassilati wal Adab, yaitu babu fadlil ihsani ilal banat, bab tentang berbuat baik terhadap al-banat, anak-anak perempuan. Jadi lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan. Seorang perempuan masuk, yakni ke tempat Aisyah, dan bersama dengan dua orang anak perempuan. Ini ibu punya dua anak perempuan. Tas'al, dia datang untuk meminta. Dakhalat imra'atun ma'aha binatani laha. Seorang perempuan masuk, bersamanya dua anak perempuan miliknya. Tas'alu, untuk meminta ke Aisyah. Falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Dia tidak mendapatkan di tempatku sesuatu pun kecuali sebiji korma. Jadi Aisyah yang dia punya waktu itu cuma sebiji korma. Fa'ataituha iyyaha. Lalu aku berikan kepadanya korma itu. Fa qasamatha baina ibnataiha. Lalu perempuan tadi membagi satu biji korma itu, dibagi dua, diberikan kepada dua anak perempuannya. Walam ta'kul minha, dan dia tidak makan darinya. Ini kalau di lafaz yang lain 3 korma, satu dikasih anaknya satu lagi, kan tinggal satu buat Aisyah. Buat apa? Buat ibunya. Satu buat ibunya, mau dimakan diminta sama anaknya. Ya udah dibelah jadi 2, dibagi ke anaknya. Begitu ya seorang ibu. Kadang-kadang anak yang salah didik, durhaka sama orang tuanya, nggak peduli sama kedua orang tuanya. Dulu orang tua begitu ya, hampir semua orang tua lah gitu. Kemudian saya lanjutkan, walam ta'kul minha thumma qamat fakharajat. Dia bangkit dan dia keluar. Fa dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami. Fa akhbartuhu, aku memberitahu Nabi. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mani betulia min hadhil banati bi syai'in. Barang siapa diuji oleh Allah min hadhil banat, dari anak-anak perempuan ini, bi syai'in, dengan sesuatu, maka kunnalahu sitron minan nar, maka anak-anak perempuan tadi menjadi tirai baginya dari api neraka. Lalu apa maksud hadis ini? Tadi Nabi SAW katakan bahwa mani betulia, barang siapa diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan ini. Apa yang dimaksud diuji? Nah, ini diantara para ulama ada yang mengartikan, kayak Imam Nawawi, beliau katakan innama sammahu ibtilaan. Jadi hanyalah sesungguhnya Nabi menamainya sebagai ibtila, sebagai ujian,
li'annan nasa yakrahunahunna fil 'adah. Sebab biasanya manusia tidak suka, yakni dulu di zaman jahiliyah. Mereka kalau punya anak perempuan kan nggak suka. Kalau di satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Kalau salah seorang dari mereka dikasih kabar gembira dengan anak perempuan, istrimu ngelahirin tuh. Anak apa? Perempuan. Dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya menghitam. Yakni marah, malu dan seterusnya. Wa huwa kadhim. Sedangkan dia menahan rasa malu. Nah, ini kebiasaan manusia di zaman jahiliyah. Lalu kalau diartikan seperti ini ya ada benarnya sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Tapi kalau sekarang bukan itu mungkin. Ya karena anak perempuan harus lebih dijaga gitu ya, lebih dijaga. Tapi sekarang nggak juga ya, anak laki juga harus dijaga ya. Nggak dijaga lepas ya apa. Masya Allah ya. Jadi itulah apa. Kemudian apa yang dimaksud dengan ibtila tadi? Nah, para ulama ada yang katakan ibtila yang dimaksud adalah huwa nafsu wujudihin, yaitu adanya anak perempuan itu sendiri sudah menjadi ujian. Ini kalau dihubungkan dengan kondisi waktu itu. Kondisi waktu itu orang di zaman jahiliyah masih merasa malu tadi punya anak perempuan. Au ubtuliya bima yasduru minhun min hadhil banat. Jadi atau diuji dengan apa yang muncul atau yang terjadi dari anak-anak perempuan tadi. Baik, kemudian diuji dengan anak perempuan, ya sabar, kita urus sebaik mungkin. Sebab kalau di lafadz Muslim yang lain, sabda Rasul begini, mani betulia minal banati bi syai'in. Barang siapa diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, yang dikasih anak-anak perempuan bisyai'in, sesuatu dari anak perempuan. Jadi ada ujian dari anak-anak perempuan tadi, fa ahsana ilaihin, lalu dia berbuat ihsan, berbuat baik terhadap anak-anak perempuan itu, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan itu menjadi tirai baginya untuk dari neraka. Berarti yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah dan Rasul berbeda sama sekali dengan apa yang diyakini oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Jadi kalau dulu merasa malu karena punya anak perempuan, nah Islam mengajarkan justru dikasih anak perempuan bersabar, dia berbuat baik terhadap anak-anaknya, maka nanti akan menjadi tirai baginya dari neraka. Baik, kemudian bab berikutnya, babu fadli man yamutu lahu waladun fayahtasibu. Bab keutamaan orang yang anaknya mati lalu dia ihtisab. Ihtisab itu ya sabar dan mengharap pahala dari Allah. Jadi yang dimaksud adalah anaknya mati ketika masih kecil, di satu lafaz begitu, lam yablughul hingsa, belum balik, masih kecil sudah meninggal, sabar ya. Maka punya keutamaan, yaitu dimasukkan surga Allah. Baik, kita lihat hadisnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yamutu li muslimin thalathatun minal walad. Tidak seorang muslim pun yang anaknya mati, 3 orang anak mati. Thalathatun minal walad, 3 orang anak, yang masih kecil-kecil tadi. Fa yali jannar, jadi dia tidak masuk neraka. Berarti kalau dia sabar, jadi tirai juga dari untuk orang tua tadi dari neraka. 3 orang anak mati masih kecil-kecil.
kemudian dia sabar, maka dia tidak masuk neraka. Illa, kecuali tahillatal qasam. Kecuali tahillatal qasam. Apa yang dimaksud dengan tahillatal qasam? Secara bahasa tahillatal qasam itu adalah untuk membebaskan dari sumpah atau untuk melaksanakan sumpah. Lalu apa yang dimaksud dengan membebaskan sumpah? Nah, di sini para ulama dulu maupun mutaakhirin itu ada beda-beda pendapat tentang hadis tadi tahillatul qasam. Tahillatul qasam tadi, yang pertama ada yang menghubungkan dengan ayat Allah yang ada di surah Maryam. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Gitu ya kalau nggak salah, Pak. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Tidak seorang pun di antara kamu illa wariduha, kecuali akan datang ke neraka. Karena saya lupa dikit tuh, karena dari kang Rabbika hatmam maqdiya itu kalau nggak salah begitu apa. Nah, itu buat Tuhanmu adalah satu ketentuan yang dilaksanakan oleh Allah. Nah, kemudian apa yang dimaksud wa im minkum illa wariduha? Tidak seorang pun di antara kamu melainkan akan datang ke neraka. Dan itu adalah satu hal yang ketetapan dari Allah yang akan dilaksanakan oleh Allah. Nah, jadi di situ nanti ulama juga beda-beda pendapat. Wa im minkum illa wariduha. Nah, sumpahnya mana kok tahillatul qasam? Sebagian ulama katakan sumpahnya itu wa im minkum illa, itu sumpah Allah. Tidak seorang pun di antara kamu melainkan akan datang kepadanya. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Nah, itu pernah terjadi pada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah. Insyaallah ashabus syajarah, yakni orang-orang yang dibaiat oleh Rasul di bawah pohon Ridwan, mereka itu kan disebut ashabus syajarah. Nabi katakan insyaallah mereka tidak seorang pun di antara mereka yang masuk neraka. Alladzina bay'u tahtaha, yaitu orang-orang yang berbaiat dengan Rasul di bawah pohon tadi. Jadi bai'atur ridwan itu kan ketika sulhul Hudaybiyah. Menurut satu riwayat 1.400 umat Islam berbondong-bondong untuk umroh bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun Hudaybiyah itu. Menurut perhitungan para sahabat, kalau tahun itu mereka masuk ke Mekah, itu tidak ada perlawanan yang berarti, karena orang-orang musyrik Mekah itu sudah lemah, makin lemah, umat Islam makin kuat. Tetapi ketika utusan orang-orang kafir Mekah menemui Rasul menawarkan perjanjian untuk berdamai, yaitu tidak boleh datang tahun itu tapi tahun depan. Nah, maka tahun depan itu tahun berikutnya dinamakan umratul qadha, umrah untuk mengqadha itu yang mereka terhalang tadi. Nah, Rasul terima perjanjian tadi. Nah, kemudian banyak di antara para sahabat yang kecewa lah. Kenapa ini tinggal masuk nggak ada perlawanan kok Rasul terima tawaran perjanjian tadi? Nah, padahal kalau Rasulullah SAW ya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah suruh terima tahun depan aja baru umroh. Sampai Umar berdebat dengan Rasul. Alasta Rasulan? Bukankah engkau ini Rasul? Bala, ya benar saya Rasul. Gitu.
Rasul sih nggak marah ya, bukan karena apa semangat keislaman para sahabat tadi. Nah, tapi gara-gara itu Umar menyesal. Saya banyak puasa, saya banyak sodakoh, banyak berbuat baik karena menyesal berdebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu para sahabat karena ada sedikit rasa kecewa gitu ya, tapi taat juga kepada Rasul, dibaiat lagi di bawah pohon Ridwan tadi. Maka baiat itu terkenal dengan nama Baiatur Ridwan, supaya tetap setia, tetap taat pada Allah dan Rasul, begitulah diantara isinya. Maka Nabi katakan la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarah ahadun. Tidak seorang pun di antara ahlus syajarah, yakni yang dulu ikut berbaiat di bawah pohon Ridwan, yang masuk neraka, yaitu alladzina bay'u tahta. Lalu Hafsah istri Rasulullah SAW bertanya lah, itu bukan menentang tapi bertanya, pengen tahu. Bala, iya ya Rasul, maksudnya bala ya Rasulullah. Lalu dibentak oleh Rasul, masa masuk mereka mereka tetap masuk ke neraka. Kenapa? Karena Hafsah membaca ayat tadi, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Tidak seorang pun di antara kamu mereka akan datang ke neraka, dan itu adalah ketentuan yang diputuskan oleh Tuhanmu. Lalu Nabi SAW katakan, qad qala Allah, ya Allah juga sudah berfirman, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Ayat berikutnya kan, tsumma kemudian nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu zalimina fiha jithiya, dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim tetap berlutut di dalam neraka. Nah, dan apa seorang mukmin yang bertakwa masuk neraka berdasarkan ayat dan hadis-hadis tadi. Nah, kalau Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain mengartikan yang dimaksud datang ya ketika mereka yakni al-ubur ala sirat, ketika melintasi as-sirat yang ada di atas neraka. Nah, semuanya kan datang ke situ. Tapi dijelaskan juga di hadis yang lain, kata Rasul, di antara kamu ada yang yamurru kamarril barq, ada yang melintas seperti kilat, dan ada juga yang seperti ar-rih, seperti angin, ada kayak burung, ada yang merangkak. Lalu di situ kata Rasul ada kayak gantol-gantol itu, famukardasyun najin, ada juga yang kecakar-cakar tapi bisa lolos. Nah, semuanya tadi yang membuat cepat atau lambat dalam melintasi as-sirat tadi ya amal kita juga. Jadi beberapa ulama mengartikan ayat tadi wa im minkum illa wariduha dihubungkan dengan hadis-hadis tentang as-sirat. Jadi kalau dipakai hadis as-sirat tadi ya semua akan datang, tapi bukan berarti masuk ke neraka. Baik, kita kembali ke hadis yang kita bahas tadi. Kalau Nabi SAW katakan bahwa tidak seorang muslim pun dianugerahi Allah 3 orang anak masih kecil-kecil meninggal, itu tidak masuk neraka, illa tahillatul qasam, kecuali untuk membebaskan sumpah, yakni sumpah Allah tadi, yaitu tetap akan datang di situ, bukan berarti masuk di neraka, akan melintas di depan neraka. Wallahu alam bishawab. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadits Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia katakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, seorang perempuan datang kepada Rasul lalu dia katakan, ya Rasulullah, dhahabar rijal bihadithik, lelaki-lelaki pergi dengan membawa hadismu. Maksudnya yang lelaki-lelaki ini pada belajar, pada ta'lim ke Rasul, lalu dapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faj'al lana min nafsika yauman na'tika fi,
jadikan atau tetapkan untuk kami dari dirimu satu hari yang kami akan datang kepada engkau. Maksudnya tetapkan hari apa ya Rasul, biar kami mukminah ini bisa datang ke tempatmu untuk belajar seperti para lelaki juga belajar. Jadi semangatnya Masya Allah ya, para sahabat yang perempuan ini pengen belajar juga, biar bisa kayak si para sahabat lelaki-lelaki tadi. Tu'allimuna mimma 'allamakallah, agar engkau ajarkan kepada kami sebagian dari apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Faqal, lalu Nabi bersabda, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza. Ya sudah, berkumpullah di hari ini itu, fi makani kadza wa kadza, di tempat ini itu. Dia disebut perawinya tidak disebut di hari apa, dan pokoknya di satu hari di satu tempat. Nah, berkumpullah. Fassama'na. Fa'atahunna Rasulullah SAW. Lalu mereka berkumpul, lalu Rasulullah SAW datang kepada mereka. Fa'allamahun mimma 'allamahullah. Nabi ajarkan kepada mereka sebagian dari apa yang Allah ajarkan kepadanya. Tsumma qal, kemudian Nabi bersabda, ma minkunna, tidak seorang pun di antara kamu, imra'atun, tidak seorang perempuan pun di antara kamu, tuqaddimu baina yadayha min waladiha, mendahulinya di antara anak-anaknya, ini meninggal lebih dulu di antara anak-anaknya, salasatun, 3 orang, illa kana laha hijaban finnar, melainkan anak-anak tadi menjadi hijab darinya dari neraka. Tapi kalau sabar, kayak tadi sudah kita bahas kalau di satu lafaz, fa ahsana ilaihin, lalu dia dia sabar atau ihtisab, dia mengharap, saya salah tadi dapat musibah itu kalau sabar, baru dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi katakan, ma minkum namra'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalatha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun minhun, seorang perempuan di antara mereka katakan, ya Rasulullah, itsnain, gimana kalau 2 ya Rasul? Qal fa'adatha marratain, perempuan tadi mengulang lagi pertanyaannya, 2 kalau 2 ya Rasul, kalau 2 ya Rasul. Tsumma qal wathnain, ya 2, asal sabar. Udah dapat musibah nggak sabar, ya malah susah 2 kali itu. Jadi waktu dapat musibah dia nggak sabar, bukannya malah tentram hidupnya di akhiratnya nanti. Jadi kalau sabar, di satu hadis lain Nabi SAW mengambil orang yang dikasih oleh seorang hamba. Kalau dia redha, ya balasannya surga. Baik, kemudian lanjutannya hadits Abi Hurairah. Hadits Abi Hurairah an Abdurrahman ibn al-Asbahani an Zakwan an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza wa an Abdurrahman ibn al-Asbahani qal sami'tu Aba Hazim an Abi Hurairah qal salasatun lam yablughul hingsa. Jadi di riwayat yang kedua ini ada tambahannya 3 yang belum mencapai akil balik. Maka gajarnya tadi kalau dia sabar. Baik, saya tambahkan satu hadis lagi. Babu idza ahabballahu 'abdan habbabahu li'ibadihi. Bab jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah membuat orang itu dicintai oleh para hamba. Jadi hadisnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, dia panggil Jibril. Faqal, lalu Allah berfirman, innallaha qad ahabba fulanan fahibbah. Faqal, lalu Jibril berkata, innallaha qad ahabba fulanan faahibbah. Allah, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, kemudian Jibril mencintainya. Tsumma yunadi Jibril fis sama,
Kemudian Jibril berseru di penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu dicintai dia oleh penduduk langit, wa yudha'u lahul qabul fi ahlil ard, lalu diletakkan untuknya penerimaan, yakni dia diterima di muka bumi. Ini kalau di lafaz yang lain lebih lengkap lagi begini. Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka da'a Jibril, Allah panggil Jibril. Ya Jibril, innallaha ta'ala fayuhibbu Jibril. Lalu Jibril pun mencintainya. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah katakan kepada Jibril bahwa Allah mencintai hamba tadi. Fa'ibah, lalu cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Fanada fi ahli sama, lalu dia berseru di kalangan penduduk langit, innallaha ta'ala ahabba fulan fa'ahibbu, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, cintailah dia. Wa yuhibbuhu ahlus sama, dia dicintai oleh penduduk langit. Ini kalau Allah cinta seorang hamba. So, kalau kita cerdas gitu ya, ini yang kita cari. Orang yang dicari cinta manusia. Nah, ujung-ujungnya ya karena urusan dunia. Dengan cara apa saja dia tempuh, bagaimana caranya biar orang senang. Tapi dengan hal-hal yang melanggar aturan Allah, nggak berhasil, sebentar doang. Jadi kalau Allah mencintai seorang, tapi kalau Allah yang mencintai seorang hamba, Jibril ikut mencintainya. Dia berseru di kalangan para malaikat penduduk langit, seluruh penduduk langit mencintainya. Di bumi gimana? Awalnya orang yang dicintai Allah itu belum tentu diterima. Contohnya Rasulullah SAW, ya kita tahu sendiri lah perjuangan Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala berat. Tapi akhirnya fayudha'u lahul qabul fil ard, diterima dia di muka bumi. Nah, bahkan orang-orang kafir pun banyak juga yang mengakui derajat ketinggian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak dulu siapa, Michael Hart itu yang meletakkan Rasul di urutan pertama. Nah, baik, kemudian sebaliknya, kalau Allah abghadha abdan, Allah membenci seorang hamba, Allah panggil Jibril. Inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Wahai Jibril, saya membenci si fulan, bencilah dia. Jibril pun membencinya. Fayunadi fi ahli sama, dia berseru di kalangan malaikat penduduk langit, innallaha ta'ala abghadha fulanan fa abghidhu. Allah membenci si fulan, bencilah dia. Fayubghidu ahlus sama, dibenci oleh seluruh penduduk langit. Di bumi ya awalnya karena dicintai. Siapa nggak cinta Fir'aun, penguasa kaya raya? Siapa nggak suka Abu Jahal? Rasulullah SAW itu masih dalam keadaan tertindas dan juga para sahabat. Abu Jahal kaya, punya parlemennya Darun Nadwah, kantornya bergengsi, Al-Masjidul Haram. Yang mimpin di antaranya Abu Jahal, tokoh-tokoh Darun Nadwah. Kalau ada apa-apa mereka berkumpul di situ. Terus Rasulullah SAW masih dipandang sangat rendah. Tapi akhirnya Fir'aun, Abu Jahal yang dulu jadi pujaan, jadi bahan makian. Lo baru jadi ketua RT aja lagunya kayak Fir'aun lo, gitu kan ya. Jadi bahan ini, bahan celaan Fir'aun. Abu Jahal nih orang diktator bener. Jadi fayudha'u lahul baghdha fil ard. Kalau dibenci Allah, akhirnya di muka bumi juga dibenci oleh manusia, meski awalnya dipuja, dicintai oleh manusia. Karena itu yang kita cari ini sebetulnya dalam hidup, biar dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, yang kita jalankan yang diridhoi Allah, akhirnya manusia juga terima. Tapi kalau yang kita lakukan itu mengundang murka Allah, ya akhirnya manusia juga murka. Baik,
Saya kira sampai hadis ini, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, silakan. Saya bertanya masalah Sholat qashar. Ya. Ya. Jadi yang menurut saya kita di dalam satu perjalanan Ya. itu sebelum maghrib ternyata karena jalan itu ini sekarang di tol Ya. macet atau hujan itu baru dapat rest area setelah dalam maghrib sudah masuk isya. Masuk isya. Jadi waktu maghrib dari lewat. Ya. Kita ke masjid, kemudian masjid sudah mulai sholat isya. Ya. Pertanyaan saya, apakah kita ikut sholat berjamaah sholat isya dulu, Ya. lanjut selesai kita sholat maghrib, Ya. atau kita di luar untuk berjamaah, di luar itu kita sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat dan kita pasya. Ya. Itu pertanyaan saya. Baik, Pak. Pertama soal cara menjamak dan mengqashar itu dulu lah Pak ini. Dalam keadaan normal lah, bukan berarti kita datang orang lagi sholat berjamaah. Mana yang didahulukan? Asar dulu atau zuhur dulu? Isya dulu atau maghrib dulu? Ada memang sebagian yang berpendapat bahwa diibaratkan sahibul bait itu kan yang lebih utama. Nah, ini pemilik waktu, sahibul wakti aula. Pemilik waktu itu lebih utama. Nah, yang berpendapat begini, lantas yang didahulukan asar dulu baru zuhur, isya dulu baru maghrib. Tetapi kalau kita lihat hadis yang lain, kayak hadis riwayat Muslim misalnya, ketika perang Ahzab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang, baru meletakkan senjata. Lalu Jibril datang, wahai Muhammad, engkau sudah letakkan senjata? Ya. Kami malaikat belum. Lalu malaikat tadi Jibril menunjuk ke sebelah timur. Maksudnya Bani Quraidah memberontak. Nah, itu kan kondisi darurat ya. Kalau dibiarkan pemberontakannya bisa meluas kemana-mana. Maka Nabi suruh berangkat ke sana. Padahal itu sudah masuk waktu asar. Jangan ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah, dan sampai di sana ada yang lebih dulu datang, kayak misalnya Umar ibn Khattab. Nah, ketika ketemu Rasul dia ngedumel. Gara-gara mereka ini ya Rasul, sholat saya sudah mepet waktunya. Nabi katakan, aku justru belum sholat. Padahal sudah waktu ngomong tadi sudah masuk waktu maghrib. Ini bukan soal jamaah ya, soal sholat karena darurat tadi kemudian melewati waktunya. Nah, kemudian di Sahih Muslim itu dijelaskan Nabi dan beberapa sahabat menuju ke mata air lalu berwudu. Apa yang dilakukan Rasul? Yang lebih dulu, asar dulu baru maghrib. Padahal waktu sudah masuk waktu maghrib, itu hadis sahih. Jadi tapi jangan itu Nabi tadi darurat benar, darurat. Ya, naudzubillah, mungkin ada kondisi-kondisi darurat kebakaran, nggak mungkin kita mau sholat dulu ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itulah Pak ya, lalu sholatnya diqadha, bukan tanpa sabab, tanpa ini lalu diqadha. Nah,
lupa juga enggak. Kalau lupa kan begitu ingat diqadha. Tidur begitu ketiduran nih, bukan tidur beneran, tertidur. Jangan tertidur. Ya pernah ada yang nanya, Ustaz, gimana ya cara ngerjainnya nih? Aneh ketiduran dari subuh, zuhur, asar. Astagfirullah. Subuh. Saya bilang, gimana ceritanya bisa 3 waktu lewat habis bawa mobil dari Jawa. Ya, makanya kalau capek gitu mau tidur ngomong ke istri, jangan dibangunin kecuali sholat. Kadang-kadang ada juga suami kalau dibangunin marah saya, jadi istrinya nggak berani bangunin. Baik, ini soal yang lain. Nah, kemudian bagaimana ketika masuk ininya sudah sholat asar? Apa dasar syariahnya kalau kita lakukan asar dulu? Nggak ada ya. Lalu memang menimbulkan berbagai macam pendapat. Ada yang berpendapat ikut saja, niatnya beda. Misalnya imamnya sholat asar, kita berniat sholat lohor. Memang boleh beda niat. Nah, beda niat boleh. Nah, dasarnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz habis sholat isya makmum ke Rasul. Pulang ke kampungnya sudah malam. Dia mengimami kaumnya sholat apa? Sholat isya. Jadi habis sholat yang kedua ini kan hukumnya sunat. Kita habis sholat maghrib nih, ada orang mau berjamaah. Maghrib kita ikut, dianjurkan. Yang kedua hukumnya sunat. Dari situ para ulama itu menarik kaidah yang lebih general di general. Berarti boleh beda niat antara imam dan makmum. Cuma yang bingung saya kalau maghrib, niat maghrib berjamaah ke isya, karena memutuskan diri di tengah jalan juga nggak boleh. Wala tukhaliful imam, jangan kamu menyalahi imam. Gimana caranya? Ya tunggu aja juga nggak apa-apa, ditunggu selesai lalu bikin sholat. Nggak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Kalau imam lagi sholat ya jangan bikin jamaah baru. Wallahualam. Insyaallah begitu Pak. Baik, silakan. Ya. 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 Cara ininya. Baik, Pak. Baik, di hadis Sahih Muslim juga dijelaskan bahwa Nabi pernah itu menjamak 2 sholat, bukan karena safar, tapi pernah, bukan sehari-hari, tiap hari dijamak sholatnya, enggak. Jadi pernah saja, ya mungkin kayak kondisi-kondisi tadi, tanpa sabab, bukan karena safar, itu Nabi menjamak. Kalau sehari-hari dijamak terus, namanya tuh ahlus sunnah wal jamaah gitu ya. Mengikuti tiap hari kok menjamak sholat, padahal musafir juga bukan. Baik, jadi kalau sesekali kayak tadi karena darurat bisa saja. Jamak buat mukim itu jamak takhir gitu. Jamak takhir. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Begitu juga ya, ada orang yang kita habis sholat sunnah. Ya. Ada yang ikut juga jadikan imam. Ya. Nanti gimana kita lanjutkan atau kita? Gimana kita lagi sholat sunnah. Ada yang mau ikut, ya udah biarin aja orang. Ya. Tadi dia colek kita bilang. Nggak jadi sholat jadi. Ya sudah, kita tarik dalil yang sifatnya umum tadi. Nah, kita ngambil dari kisah Mu'adz tadi. Berbeda niat antara imam dan makmum. Tapi karena nggak tahu kan, Imamnya yang fardu, makmumnya sunat juga boleh. Contohnya waktu sholat subuh
Selesai sholat ada 2 orang pemuda yang tidak ikut sholat. Dipanggil oleh Rasul, dipanggil gemeteran ya. Ma mana'akum an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama dengan kami? Qad sallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kita sudah sholat di tempat kami ya Rasul. Lalu Nabi kita katakan, idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah sholat di rumah kalian, wa adraktumal imam, kalian berdua mendapati imam, walam yusalli, imam belum sholat, fasalli ma, sholatlah bersamanya. Itu adalah sunat buat kamu. Padahal kalau ada dalil yang lain Nabi katakan la sholata ba'da sholati subahi, nggak ada sholat sesudah sholat subuh. Nah pengecualiannya diantaranya tadi, habis sholat subuh ada orang mau berjamaah kita ngikut lagi. Nah ini yang kedua hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.